Cooper, go! I can't make it! Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan keadaan bumi pada saat itu. Terlihat di sana, tak ada satupun tumbuhan kecuali hanya hamparan pohon jagung yang sangat luas. Selain itu, debu-debu yang terbawa oleh angin pun sudah menjadi hal biasa di sana. Dan cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Cooper. Cooper sendiri hidup sederhana di tengah-tengah ladang jagung bersama ayah dan kedua anaknya yang bernama Tom dan Murphy. Di tengah perjalanan itulah secara tak sengaja tiba-tiba ban mobilnya meletus. Murphy pun nampak kesal kepada Tom karena selalu menyalahkannya. Ketika ban mobilnya sudah diganti dengan yang baru, tiba-tiba ada sebuah drone pengintai yang terbang sangat rendah. Sehingga tanpa banyak pikir, mereka bertiga pun segera mengejarnya. Pada akhirnya drone itu pun bisa dikendalikan setelah Cooper berhasil mengkoneksikan lewat perangkat canggihnya. Ketika dicek, ternyata drone tersebut diperkirakan sudah terbang selama 10 tahun tanpa henti. Cooper berencana akan membawa beberapa bagian drone tersebut dan memanfaatkan sistem canggih di dalamnya. Tiba di sekolah, Cooper pun bertanya kepada para guru apa yang terjadi pada kedua anaknya. Mereka kemudian menjelaskan jika Tom tak diterima di perguruan tinggi meski nilainya cukup bagus. Alasannya sendiri adalah Tom ternyata memiliki keahlian di bidang pertanian. Kemampuan semacam ini sangat dibutuhkan saat kondisi seperti sekarang ini. Mengingat jagung adalah satu-satunya makanan yang bisa mereka konsumsi. Dan untuk Murphy sendiri, dia terkena skors dari tempatnya belajar karena berkelahi dengan siswa lain. Tepat ketika akan pulang, Cooper pun mendapat telepon dari ayahnya yang mengatakan jika ada suatu anomali aneh ketika mesin traktornya mengalami masalah yang cukup aneh. Hal itu bermula ketika semua traktor bergerak tanpa arah dan berhenti tepat di sekeliling rumah mereka. Tak hanya itu, di dalam rumah sendiri ternyata Murphy juga sering mengalami hal-hal aneh akhir-akhir ini, seperti buku yang bergerak dan jatuh dengan sendirinya. Namun yang anehnya adalah buku tersebut jatuh seperti membentuk sebuah kode Morse dan masih menjadi misteri siapa yang telah melakukan itu semua. Ternyata awal dari mimpi buruk ini adalah ketika suatu hari orang-orang tengah menonton sebuah pertandingan baseball, di mana tiba-tiba ada badai pasir yang membawa debu sangat banyak sekali hingga membuat jarak pandang menjadi terganggu. Sejak kejadian itu, mereka sering mengalami anomali aneh yang belum bisa dipecahkan menggunakan akal pikiran. Tiba di rumah, anomali aneh itu pun kembali terjadi. Kali ini, debu-debu yang terbawa angin pun membentuk pola sebuah garis. Merasa jika hal ini ada kaitannya dengan pesan misterius, Cooper pun mencoba memecahkan kode tersebut dengan menggunakan sebuah koordinat, hingga didapatkanlah petunjuk yang menuntun mereka ke sebuah tempat, lebih tepatnya fasilitas yang sangat-sangat rahasia. Cooper pun tersadar di dalam sebuah ruangan yang di situ sudah ada robot bernama Tars yang menunggunya. Ketika mereka tengah mengobrol satu sama lain, muncullah seseorang bernama Amelia yang menuntun Cooper menuju ke sebuah ruangan lain. Di sana dirinya ditanya perihal bagaimana cara dia bisa sampai ke tempat ini. Ternyata Cooper tak sengaja telah menemukan sebuah fasilitas yang sangat-sangat rahasia milik NASA. You're sitting in the best kept secret in the world.
Selanjutnya seorang pria bernama Profesor Brand pun mengajak Cooper untuk berkeliling, di mana Profesor Brand menjelaskan jika bumi kemungkinan akan menjadi tidak layak huni dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan kadar oksigen yang semakin menipis seiring berjalannya waktu. Selain itu, jagung yang menjadi komoditas utama juga tak lama lagi akan mati, sehingga profesor dan para ilmuwan kemudian sepakat untuk membuat sebuah proyek rahasia yang bertujuan untuk mencari sebuah planet layak huni. Karena profesor butuh seorang yang bisa mengendalikan pesawatnya, Cooper pun ditawari untuk menjadi salah satu dari beberapa orang yang akan pergi keluar angkasa. You're the best pilot we ever had. Sure, but he had to die in the first place. Lazarus came back from the dead. Who's they? Mereka juga menjelaskan tentang beberapa anomali aneh yang tengah terjadi saat ini. Salah satunya adalah adanya lubang cacing yang muncul di dekat planet Saturnus, di mana benda luar angkasa tersebut bisa menciptakan gangguan ruang dan waktu. Mereka berasumsi jika lubang cacing tersebut bukan murni karena fenomena alam, melainkan ada entitas misterius yang sengaja menaruhnya di sana. They've put potentially habitable worlds right within our... That wormhole. That's You sent probes into that? Faktanya adalah, profesor dan para ilmuwan pernah mengirim misi rahasia dan beberapa astronot ke lubang cacing 10 tahun silam. Mereka mengindikasikan jika ada 12 planet layak huni yang perlu diteliti lebih lanjut. Namun karena jarak dengan bumi yang terbilang masih sangat jauh, mereka butuh berjuta-juta tahun untuk bisa sampai ke sana, di mana lubang cacing tersebut berfungsi sebagai jalan pintas, yang nantinya bisa digunakan untuk mempercepat perjalanan dengan waktu yang sangat-sangat singkat. I'm asking you to trust me. Solve the problem of gravity. Di rumah, Murphy yang mendengar jika sang ayah menyetujui tawaran profesor pun mengalami reaksi emosional, yaitu ambek-ambekan. Ketika Cooper mencoba menenangkannya, Murphy pun menjelaskan arti kode Morse yang berhasil dia pecahkan, di mana kode tersebut berisi sebuah pesan yang berisikan satu kata, yaitu tinggallah. Namun karena Cooper sudah berjanji kepada si profesor, dirinya pun tetap pergi dan menyuruh Tom untuk menjaga adiknya selama Cooper pergi. Sampai di stasiun utama luar angkasa, mereka pun segera mengaktifkan beberapa sistem yang bertujuan untuk menghubungkannya langsung ke ruang kemudi utama. Sesaat kemudian, Profesor Brand pun memberitahu bahwa mereka akan sampai di planet Saturnus dalam waktu 2 tahun lagi. 2 years to Saturn. Your trajectory we've calculated. Be safe. Untuk menjaga tubuh tetap segar selama perjalanan, mereka kemudian melakukan tidur panjang alias hibernasi menggunakan kapsul khusus yang sudah tersedia. And they all knew the odds against it. I3 processing too while it catches its breath. 2 tahun berlalu, kini mereka sudah sampai di orbit planet Saturnus. Di sana, Romley terlihat menjelaskan kepada Cooper tentang mekanisme dari lubang cacing. Lubang cacing sendiri adalah konsep fisika teoretis yang memungkinkan perjalanan super cepat melewati ruang dan waktu. Itu artinya, mereka akan sampai di tujuan dengan sangat cepat ketika melewati objek luar angkasa tersebut. Hey, check to this, Doyle. Karena terjadi gangguan ruang dan waktu yang cukup besar, beberapa sistem yang ada di dalam pesawat pun mendadak tidak berfungsi. Bahkan mereka seperti melihat sesuatu dari sisi lain pesawat itu. Entah siapa mereka yang ada di luar sana. Amelia yang penasaran kemudian mencoba menyentuhnya. First handshake. Tepat setelah pesawat berhasil melewati lubang cacing, mereka kemudian berencana akan pergi ke salah satu planet bernama Miller, di mana planet tersebut menjadi satu dari 12 planet yang akan mereka teliti. Namun masalahnya, planet Miller berada pada jarak terdekat dari lubang hitam, sehingga hal ini menjadi masalah tersendiri karena besarnya gravitasi yang dihasilkan lubang hitam berpotensi menyedot pesawat yang mereka tumpangi. Tak hanya itu, waktu di planet Miller sangat jauh beda dibandingkan di planet Bumi. 1 jam di planet Miller sama saja dengan 7 tahun ketika di bumi. Saat sampai di sana,
Cooper dan yang lain hanya melihat hamparan air yang sangat luas. Tak ada satupun daratan atau tanaman yang tumbuh di sana. Ketika pesawat berhasil mendarat, Amelia dibantu Doi segera mencari suara berisi data dari pesawat yang sebelumnya pernah mendarat di sini. Namun di tengah-tengah pencarian itulah, ombak besar nan tinggi pun datang dengan sangat cepat, sehingga Doi menjadi orang pertama yang tewas akibat ombak besar tersebut. Get your ass back to the Ranger now! Tak cukup sampai di situ, selain mereka akan membuang waktu berpuluh-puluh tahun lamanya, Cooper dan Amelia harus bertahan dari gelombang kedua yang sama tingginya. Namun pada akhirnya mereka bisa kembali ke pesawat utamanya. Tiba di sana mereka melihat Romley sudah beruban dan menua, karena ternyata dirinya tidak tidur di kapsul hibernasi di mana di situ dia bisa tidur selama yang dia mau dan tetap pada kondisi pertama saat dia sedang tidur. Namun Romley memutuskan untuk terus terjaga dan berharap Cooper dan kawan-kawan akan kembali. Dan faktanya kejadian tadi sudah berlangsung selama 23 tahun 4 bulan. Namun yang membuat Cooper risau adalah Murphy anaknya akan semakin kecewa tatkala dirinya tidak memberi kabar sedikit pun kepada keluarganya di planet bumi. Sementara itu Cooper pun melihat rekaman yang dikirimkan selama 23 tahun terakhir, di mana di situ terlihat Tom putranya sudah menjadi lebih tua dari Cooper sendiri. Begitupun dengan Murphy yang mengatakan bahwa saat ini mereka sudah seumuran, dan dia teringat bahwa Cooper dulu mengatakan ketika mereka seusia, Cooper akan kembali ke bumi, namun faktanya hingga sampai sekarang Cooper belum juga kembali. I didn't mean to... When you left. Murphy sendiri sekarang bekerja bersama ayah Amelia di fasilitas NASA menjadi ilmuwan di sana, di mana dirinya membantu memecahkan rumus untuk membuat sebuah pesawat atau bahtera yang bisa mengangkut semua umat manusia agar bisa pindah ke planet lain. Dan singkat cerita, ketika ayah Amelia sudah tak berdaya, akhirnya dia jujur kepada Murphy bahwa dirinya telah berbohong mengenai membuat pesawat yang bisa mengangkut seluruh umat manusia. Karena ternyata ayah Amelia sendiri tidak bisa menyelesaikan rumus tersebut. Dengan kata lain, tak ada jalan untuk menyelamatkan umat manusia di planet bumi. Sehingga bisa disimpulkan jika misi antar galaksi yang Cooper jalani bukan untuk menyelamatkan umat manusia, melainkan untuk membuat populasi baru umat manusia di planet lain. Told you, right? I'm very sorry. Tiba di planet kedua, ternyata lagi-lagi planet tersebut hanya dipenuhi dengan bongkahan es dan tidak ada kehidupan yang terlihat sedikit pun. Sampai pada titik sumber sinyal berasal, mereka pun melihat sebuah pesawat dari misi sebelumnya yang dipimpin oleh Dr. Mann. Saat masuk, mereka langsung membuka kapsul tersebut, dan betapa senangnya Dr. Mann ketika akhirnya dia bisa diselamatkan. Pray you never learn. Terlihat Dr. Mann sedang menjelaskan kondisi planet tersebut di mana planet ini menurutnya layak untuk dihuni. Kemudian Dr. Mann mengajak Cooper keluar untuk melihat situasi di sana. Dan timbullah suatu masalah ketika Dr. Mann secara sengaja mendorong Cooper hingga jatuh ke jurang. Faktanya, Dr. Mann sendiri telah berbohong di mana sebenarnya planet tersebut jelas sudah tidak layak huni. Dan tujuan Dr. Mann mengirim sinyal penyelamatan adalah hanya untuk membajak pesawat mereka yang kemudian akan dia pakai agar bisa digunakan bertahan untuk hidupnya sendiri. Akibat insiden tersebut, Romley pun harus tewas oleh ledakan di markas Dr. Mann. Cooper sendiri berhasil diselamatkan oleh Amelia yang menjemputnya. He did not survive. I could not see. Dengan pesawat Romley, Dr. Mann pun berangkat menuju ke pesawat utama untuk menguasainya. Namun terjadi sebuah masalah ketika pesawatnya gagal untuk terhubung, sehingga dia terus memaksakan diri yang berakibat pada hancurnya pesawat dan Dr. Mann pun meninggal dunia di angkasa. Mengetahui hal itu, Cooper dan Amelia berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan sebagian pesawat utama yang masih tersisa, hingga pada akhirnya bisa kembali terhubung. Selanjutnya, karena tidak mungkin untuk kembali pulang ke planet bumi dengan persediaan yang ada,
Cooper dan Amelia memutuskan untuk pergi ke planet ketiga yang mungkin saja layak untuk dihuni. Namun masalahnya bahan bakar yang tersisa tidak memungkinkan untuk sampai di sana. Untuk itu Cooper memiliki rencana lain, di mana mereka akan melaju sedekat mungkin dengan lubang hitam untuk memanfaatkan daya gravitasinya, di mana itu akan membuat pesawat mereka terdorong dan mengirit bahan bakar hingga sampai ke planet ketiga. Ready? Ready? So there's still someone there to save. Hingga saat satu persatu pesawat kecil mendorong pesawat utama, hal itu membuat pesawat kecil kehabisan bahan bakarnya. Dan Tars si robot pun harus mengorbankan dirinya dengan melepaskan pesawatnya dari pesawat utama dengan tujuan untuk mengurangi beban yang ada. Goodbye, Dr. Brent. See you on the other side, Coop. Namun yang tak diduga oleh Amelia adalah Cooper ternyata juga memiliki rencana lain, di mana dirinya juga berkorban dengan melepas pesawatnya dari pesawat utama, hingga Cooper dan Tars pun harus tersedot masuk ke dalam inti lubang hitam yang entah akan membawa mereka kemana. Port side. Dipping down beneath it. Okay. Saat dirinya sudah masuk ke dalam lubang hitam, kita hanya bisa melihat kegelapan, kemudian muncullah beberapa percikan cahaya. Semakin lama Cooper pun mulai merasakan tarikan gravitasi yang sangat kuat, yang ketika pesawatnya sudah tidak bisa lagi bertahan, Cooper pun keluar dengan melontarkan dirinya. Computer's going down. Semakin masuk ke dalam, kita bisa melihat sebuah bola di mana Cooper terjatuh ke dalam bola tersebut. Dan entah apa yang terjadi, Cooper pun tiba-tiba berhenti terjatuh dan melayang tepat di antara ruang dan waktu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal untuk saat ini. Faktanya Cooper berada di dalam ruang 5 dimensi yang diproyeksikan ke dalam ruang 3 dimensi kita, di mana dia berada tepat di dalam kamar yang tidak lain adalah kamar anaknya sendiri, yaitu Murphy. Cooper pun memukul-mukul rak buku hingga salah satunya terjatuh dan dia melihat Murphy kecil di sana. Berharap Murphy mendengarnya, Cooper pun berteriak memanggil namanya. Tapi seperti yang kita tahu bahwa walaupun Cooper bisa menggerakkan benda-benda di sana, mereka berdua berada dalam dimensi yang berbeda sehingga mustahil untuk berkomunikasi secara langsung. Tak putus asa, Cooper pun berkeliling di mana dia melihat kamar Murphy dari berbagai waktu yang berbeda, kemudian menghampirinya. Dengan kode Morse melalui celah buku, Cooper pun berusaha berkomunikasi dengan mereka, tapi justru hal itu malah membuatnya terkejut. Hingga saat Cooper melihat dirinya sendiri di sana, Cooper berteriak dan memaki dirinya sendiri agar tidak pergi meninggalkan Murphy. Make a mistake, Murph. Make a mistake. Di waktu yang sama di planet bumi, Murphy terlihat lebih dewasa, tengah berada tepat di dalam kamarnya untuk mengenang kenangan terakhirnya. Dan secara kebetulan, akhirnya dia sadar bahwa hantu yang semasa kecilnya berada di kamarnya adalah ayahnya sendiri, yaitu Cooper. Hingga tak lama terdengar suara Tars si robot dari tempat lain. Di situ, mereka pun berdiskusi perihal keberadaan mereka sekarang. Hingga didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa gravitasi mampu melewati dimensi dan waktu. Lalu dengan pengetahuan dan data yang tersimpan di memori Tars, Cooper pun menyuruhnya untuk mengubah data tersebut ke dalam bentuk binary untuk menunjukkan lokasi di mana NASA berada. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah Cooper mengirim dirinya sendiri kepada lokasi NASA tersebut. Selanjutnya Cooper menyuruh untuk merubah data tersebut ke dalam kode Morse yang selanjutnya Cooper akan menyampaikan pesan tersebut lewat jam tangan milik Murphy, di mana data dalam bentuk Morse tersebut merupakan rumus pemecah masalah tentang bagaimana membuat pesawat yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan oleh ayah Amelia. Dan di saat yang bersamaan, akhirnya Murphy menyadari bahwa gangguan pada jam tangannya merupakan kode Morse tersebut. Saat dimensi tersebut tertutup, Cooper melihat Amelia pada saat melewati lubang cacing, yang lagi-lagi terkuaklah sebuah fakta bahwa makhluk yang bersalaman dengan Amelia waktu itu adalah Cooper sendiri.
Saat sadar, Cooper pun terbangun di sebuah rumah sakit yang berada tepat di dalam pesawat, di mana kita bisa melihat bentuk pesawat tersebut yang melingkar seperti tabung, dan pesawat tersebut dinamai dengan Cooper sesuai dengan penemunya yaitu anaknya sendiri. 75%. How much for this? Pretending we're back where